Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring hari ini. Hari ini Bu Dinda akan membawakan materi tentang teks fiksi dan non-fiksi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Silakan anak-anak buka dulu bukunya di halaman 54. Nah, di sana kita lihat bagian kini ku tahu. Itu ada materi tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Awalnya kita akan belajar tentang pengertiannya dulu. Apa itu teks fiksi dan apa itu teks non-fiksi. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum pengertian dari dua teks tersebut? Sebenarnya dua teks tersebut itu tiap hari kita jumpai, tapi mungkin kita belum tahu, oh ternyata ini adalah teks fiksi, oh yang ini adalah teks non-fiksi. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Di sini ada pengertian fiksi, teks fiksi. Teks fiksi adalah tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi atau hayalan penulis. Imajinasi atau hayalan, jadi tidak nyata. Tidak nyata itu adalah pengertian dari teks fiksi. Mudahnya seperti itu. Lalu, apa contohnya dari teks fiksi? Contohnya yang pertama ada cerpen. Itu biasanya hanya karangan dari penulis. Kedua, novel. Itu juga sebagian besar karangan dari penulis. Kadang ada juga, Bu, tapi novel itu based on true story. Jadi, kisah nyata. Tapi biasanya ketika dituliskan dalam novel itu ada polesannya, jadi tidak tidak benar-benar 100% nyata, jadi diberikan tambahan-tambahan, dibumbui sedikit supaya ceritanya lebih menarik, biasanya seperti itu. Yang ketiga contohnya ada dongeng. Seperti apa contohnya? Dongeng Timun Mas, itu kan karangan ya, itu hanya fiksi. Lalu ada dongeng apa lagi? Dongeng tentang Tangkuban Perahu, itu juga hanya sekedar imajinasi atau hayalan. Nah, selanjutnya ada teks non-fiksi di sini. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi tentang kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Di sini, kejadian sebenarnya itu non-fiksi. Contohnya apa? Ada buku pelajaran, ada jurnal, ada laporan ilmiah. Buku pelajaran anak-anak sudah punya ya, semua pelajaran anak-anak punya bukunya. Itu bukan karangan isinya, tapi berupa ilmu, berupa kejadian sebenarnya. Sifatnya juga informatif, supaya anak-anak tahu, supaya anak-anak bisa belajar. Lalu jurnal, biasanya jurnal itu adalah ringkasan atau rangkuman hasil penelitian. Itu juga berdasarkan dari kejadian sebenarnya. Lalu ada juga laporan ilmiah. Kemarin anak-anak sempat bikin laporan ilmiah. Ingat tidak saat membuat prototipe paru-paru untuk praktik IPA? Di sana anak-anak Bu Dinda minta untuk membuat laporan. Mulai dari alat dan bahan, mulai dari caranya, lalu apa saja kendala yang anak-anak alami ketika membuat prototipe paru-paru. Nah, itu bisa juga disebut sebagai laporan ilmiah. Selanjutnya, kita lihat perbedaan dari dua teks ini apa saja. Tadi sudah kelihatan ya. Kita lihat di sini. Ternyata ada dua nih perbedaannya. Pertama, dasar tulisannya. Kedua, ada sifatnya. Supaya lebih mudah, Bu Dinda berikan tabel di sini. Yang pertama, dasar penulisan. Untuk teks fiksi, dasar penulisannya adalah hayalan atau imajinasi. Sedangkan teks non-fiksi, dasar penulisannya adalah kejadian sebenarnya. Lalu sifatnya juga berbeda. Untuk fiksi, sifatnya adalah sekedar untuk menghibur pembaca, untuk menyenangkan pembaca, sekedar untuk entertain, menghibur, untuk refreshing.
Sedangkan teks non-fiksi sifatnya informatif, memberitahukan sesuatu yang pembaca ingin tahu. Seperti tadi contohnya ada jurnal, ada artikel ilmiah, ada buku pelajaran, ada juga ensiklopedi, itu juga termasuk dari non-fiksi. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai sini saja. Silahkan anak-anak baca lagi di halaman 54. Setelah itu, coba di situ ada 3 pertanyaan. Di bagian ayo berlatih, silahkan dijawab, ditulis di buku tulis saja. Kemudian, seperti biasa, anak-anak bisa kumpulkan di classroom. Bagi yang tidak mengumpulkan di classroom, Bu Dinda tidak akan kasih nilai. Ya, karena beberapa tugas kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan. Masih Bu Dinda tunggu untuk tugas-tugas yang lain juga. Ya, nanti kalau sudah dikumpulkan di classroom akan Bu Dinda koreksi. Begitu, sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.